Ada sebuah fungsi digital marketing yang belum banyak terlayani. Kalau secara umum kita tahu, dalam memberikan layanan digital marketing ada beberapa pihak. Itu yang pertama pasti internal karyawan lah ya. Yang kedua ada freelancer, ada agency, baik itu dari yang besar sampai yang kecil. Nah, ada sebuah fungsi yang minim banget terlayani, yaitu fungsi digital marketer. Nah, fungsi digital marketer ini sebenarnya adalah otaknya dari seluruh rangkaian kegiatan digital marketing yang ada. Orang ini atau tim ini itu ngurusin rangkaian dari ujung ke ujung. Dia merancang ini struktur kegiatan digital marketing. Ini disesuaikan dengan bisnis. Bisnisnya butuhnya apa? Baru kemudian dirancang kegiatan digital marketingnya apa. Disesuaikan juga dengan kondisi keuangan besarnya, objektif ini perusahaan mau ngapain, marketingnya seperti apa, dan dikawinkan juga dengan kegiatan offline marketing kalau ada. Ini fungsinya biasanya sulit nih untuk bisa optimal atau bisa terlayani. Jadi kalau kita lihat ya petanya ya, kalau lu pakai agensi besar itu isunya kan biasanya isu budget ya kan. Terus juga agensi besar tidak terlalu mau layani area ini, dia mungkin nggak akan kasih lu info kayak blueprintnya, terus juga kayak core insight dan sebagainya. Itu mereka nggak terlalu mau ngurusin karena itu otoritas daripada klien, daripada lu sebagai usernya. Nah, kalaupun dikasih semua-semuanya, blueprint, otak segala macem, belum tentu lu ngerti itu secara teknis. Yang kedua, kalaupun lu ngerti, belum tentu lu punya sumber daya, lu punya budget yang proper untuk bisa eksekusi semuanya itu. Misalnya kalau dikasih 360 gitu kan, marketing 360, lu juga mentok nih, budgetnya kurang ini itu dan sebagainya. Nah, ini juga nggak bisa juga. Jadi dikasih apa yang lu mau, apa yang lu butuh, apa yang lu cari, ya udah mereka akan eksekusi itu. Biasanya teman-teman agency baik yang besar sampai yang kecil umumnya akan seperti itu. Nah, kalau freelancer gimana? Freelancer biasanya ya udah dia kerjaan hal teknisnya aja. Misal lu suruh copywriting, lu suruh desain, atau mereka ngurusin mungkin konten dan sebagainya, udah part itu aja. Teknis, dapuran dan sebagainya mungkin mereka nggak terlalu mau urusin, ya kan? Mereka nggak ngurusin menjembatani antara kebutuhan bisnis menjadi kegiatan aktivitas digital marketing seperti apa. Itu yang gue tahu. Walaupun ya, gue tahu juga ada sebagian agensi yang bersedia melakukan hal tersebut, tapi cukup minim lah. Nah, ujung-ujungnya biasanya karyawan lah yang menutupi fungsi ini. Kalau lu korporasi itu enak kan, karyawan tinggal masuk, entah head of marketingnya atau head of digital marketingnya atau direktur marketingnya yang ngurusin ini, part ini, inti atau otaknya atau strateginya dari digital marketing. Nah, fungsi orang ini yang ngurusin. Tapi kalau lu pedagang atau mungkin lu pebisnis konvensional, kan sulit ya. Kalaupun ada, biasanya owner yang akan turun, yang akan melakukan fungsi ini. Mereka belajar otodidak dan akhirnya ya udah ngerjain kegiatan digital marketing sebagai pimpinan, sebagai otaknya, sebagai yang ngurusin segala sesuatunya. Tentunya nggak akan optimal karena kan lu sebagai owner pasti ada yang ngurusin hal lainnya. Kemudian juga dari sisi soal objektif. Biasanya teman-teman dari agency kan punya objektifnya itu adalah marketing, branding gitu kan, awareness dan sebagainya. Sedangkan teman-teman pedagang atau pebisnis konvensional itu maunya profit, cuan, revenue, itu yang dikejar. Jadi gue keluar X dapatnya berapa rupiah nih, langsung ditembak seperti itu. Isu berikut juga yang muncul adalah terkait dengan continue. Jadi misalkan lu dikasih nih blueprint, lu dikasih strategi, lu dikasih core-nya oleh pihak ketiga, baik itu freelancer, agency dan sebagainya. Ada kemungkinan resiko di mana lu ambil aja blueprintnya itu, kemudian lu kerjain sendiri, atau lu pakai vendor lain yang bukan mereka. Dan itu nggak nyaman. Mereka yang berpikir otaknya, mereka yang merancang segala sesuatunya, tapi ya udah lu ganti begitu aja. Kemudian juga mereka juga takut nih ketika semuanya dikasih, kalau lu nggak continue kerja atau menggunakan jasa mereka, itu bagaimana? Semua hal tersebut itu menyebabkan fungsi digital marketing ini kurang optimal diisi baik dari agency ataupun dari freelancer. Ujung-ujungnya pasti kemungkinan ya lu pakai lagi dari internal karyawan yang lu bisa tarik gitu kan. Itu pun kalau lu punya budgetnya.
Kalau budget tuh terbatas atau minim, gimana? Nah, gue mau kenalin ada sebuah vendor namanya Stagflation. Kalau lu mencari fungsi digital marketer yang ngerjain untuk otaknya, untuk strategi digital marketingnya, lu bisa pakai Stagflation ini. Di sini di Stagflation disediakan layanan digital marketer yang berpengalaman, mereka juga kompeten di skillnya, udah ngerjain banyak industri juga, ngasih lu juga blueprintnya tanpa ragu, nggak dikurang-kurangin, nggak dipotong, jadi lu bener-bener bisa dapetin resepnya, core-nya, blueprint-nya tercatat, dan lu terserah mau dipakai sendiri, mau pakai vendor lain untuk ngerjain, silahkan. Kemudian juga fleksibel, lu bisa tengok di website ini untuk layanan Stagflation. Lebih detail langsung aja kunjungi websitenya.